Jadi kalau menurut gue ya apa yang ngelihat manajemen mendatangkan pemain ini ya Persib kan udah 3 kali juara ya. Ternyata mereka belum bosan juga nih. Justru mereka memburu gelar keempat dengan membeli banyak mendatangkan baik pemain yang berkualitas ya. Negeri juga itu ada faktor kelelahan juga kan di situ. Ya itu juga harus jadi hitung-hitungannya Igor Tolik dan timnya tuh harus tepat juga sih kalau menurut gua. Jadi itu faktor-faktor yang bikin Persib Bandung juga enggak 100% mutlak bisa juara Super League sih. Walaupun karena nggak mudah ya buat jadi juara kan. Apalagi main kompetisi Indonesia yang susah diprediksinya kan. Gue sering bilang kan, lu mau main lawan tim kecil juga belum tentu menang kalau di kita. Faktor ya banyak faktornya. Jadi ya kalau misalnya kan juara tentu ada cuman nggak mutlak 100% juara dan ada faktor-faktor yang harus diperhatiin sama Igor Stoic dan tim kepelatihannya itu rotasi pemainnya tuh sama kelelahan pemain lah karena jadwalnya kan terlalu banyak kan dia. Siapa tim yang bisa menjegal Persib lu lihat? Ya lihat sejauh ini. Kemarin ya Persebaya ya kemarin membuktikan mereka layak buat jadi pesaing Persib Bandung lah karena di Piala Presiden kemarin kayaknya serius kan. Timnya juga diisi komplit juga komplit juga kan? Dan situ juga banyak pemain timnas juga kan yang main kan. Terus ya satu lagi ya tentu Borneo dan Persija. Ya kalau Persija ya mantan pelatih timnas kita Sintayong dan skuadnya juga ternyata bagus kan. Ya performanya bertahap mulai bagus lah. Terus sekarang juga lagi persiapan tim juga kan, mereka lagi di Thailand kan. Jadi ya Super League musim besok menarik untuk kita tonton. Ya kompetitifnya kayaknya bakalan sampai akhir juga kayaknya nih. Kayak musim kemarin. Jadi kalau menurut gue ya apa yang ngelihat manajemen mendatangkan pemain ini ya Persib kan udah 3 kali juara ya. Ternyata mereka belum bosan juga nih. Justru mereka memburu gelar keempat dengan membeli banyak mendatangkan baik pemain yang berkualitas ya. Berarti kan memang musim lalu ya. Secara ambisi nih manajemen nih masih punya ambisi untuk melangkah lebih jauh. Gak cuma sekedar 3 nih, mereka mau meneruskan menjadi 4. Bahkan ingin melangkah lebih jauh kan di kompetisi Asia kan seperti Jadi ya ini ya menjadi sinyal bahwa ya di atas kertas Persib ya peluangnya paling besar sih menurut gua dibanding tim lainnya. Cuman ya balik lagi, ketika Persib punya ambisi untuk menjadi juara 4 kali, tim-tim lain pasti juga punya ambisi yang sama dong. Mereka nggak pengen Persib ya juara lagi. Otomatis ketika menghadapi lawan Persib ya mereka bakal mungkin bukan 100% lagi performanya, bisa jadi ya bener-bener habis-habisan lah, karena kan nggak mungkin kan melihat Persib juara lagi kan, pasti pengen ngalahin, makin bernafsu lah buat kalian Persib. Dan ini udah di-mention juga sama Igor Tolik bahwa masih punya sisi lemahnya ya, terutama dalam membongkar pertahanan lawan. Nah ini kan berarti Tolik udah membaca nih kelemahan Persib seperti apa. Karena nanti di Liga bisa jadi tim-tim lain itu ya bakal bertahan semua. Ya nggak ngincer menang sih, yang penting nggak kalah gitu kan. Persib kan, justru yang seri-seri gini yang bisa nanti ke depannya perjalanan kompetisi panjang bisa menjatuhkan mental seperti itu sih. Kayak siapa ya? Juventus juga pernah tuh seri-seri mau ujung-ujungnya nggak juara kan, karena faktor kebanyakan serinya. Dan ya kita lihat Persib nanti bisa kompetitif karena kita tahu kan kayak selain Persebaya, Persija, Dewa juga berbenah kan dengan datengin banyak pemain bagus. Ada Danielson Junior, ada mungkin pelatihnya sih Osmar Los karena pernah ngelatih Buriram, jadi dia bawa pemain-pemain dari Liga Thailand tuh. Karena kita tahu kan ya mungkin atmosfer kompetisi, terus juga cuaca, kelembapan kan Thailand sama Indonesia nggak beda jauh kan. Jadi pemain ini sih dinilai bisa lebih cepat beradaptasi lah ketimbang lu ngambil dari Eropa Timur, dari Brazil, dari Argentina kayak gitu. Nah itu dari Super League. Kalau dari ASEAN Cup Championship kayak gimana nih? Kita tahu kan di ASEAN Cup Championship Persib juga grupnya bisa dibilang grup neraka nih. Kalau gue lihat kan dia ada di grup B bareng sama JDT, Lion City Sailor, terus juga Chong'an Hanoi, Sferieng. Nah ini dari satu lagi pemenang playoff nih, antara siapa? Antara Ezra dari Laos sama Sun United dari Myanmar. Ini feeling gue sih kayak Sun United ya dari Myanmar kayaknya. Oke lah Sun United yang masuk, tapi kan 6 tim yang tadi gue sebutin tuh 5 tim gue sebutin tadi bukan tim-tim kacangan kan. Port FC main di ACL Elite, Johor Darul Tazim juga, Chong'an Hanoi juga nih, terus juga Lion City Sailor kan jadi satu-satu tim yang nggak bisa dikalahin Persib di fase grup ACL 2 musim lalu kan, setelah imbang di Bandung, Persib kalah dari Lion City Sailor dengan skor 3-2 di fase grup. Nah ini melihat sederet fakta ini,
apakah ini jadi jalan terjal bagi Persib Bandung untuk lolos ke perempat final nih? Kalau gue sih ngelihat pesaingnya tuh yang realistis kalau menurut gue lolos fase grup dulu. Iya, Baru perempat final itu. ya kan lolos dulu. Habis itu semifinal dan finalnya pokoknya sampai semifinal dulu lah. Itu udah bagus gitu. banget, udah bagus banget menurut gue. Jadi ya kita lihat aja nih levelnya Persib Bandung di kompetisi tersebut. Seperti apakah bisa ngalahin, itu kan juara-juara liga-liga ASEAN semua kan, gila-gila semua kan, kita lihat aja. Jadi kalau gue sih realistisnya sampai semifinal dulu lah. Juara atau enggak ya nanti loh. Nah pokoknya nyampe tahap semifinal udah bagus sih kalau menurut gue Persib Bandung. Karena Persib kalau lolos ke perempat final pasti kan lawan-lawannya tuh bisa ada siapa ya? Ya ada Buliram, udah nunggu tuh bisa. Terus Ho Chi Minh City. Tapi kalau gue lihat kayaknya dari grup sebelah tuh Buliram sama Ratchaburi doang sih yang bagus. Sama Borneo lah. Karena lawannya Kuching City, Tampines Rovers. Jadi kalau menurut gua kalau Persib lolos ke perempat final, misal jadi runner up lah misalnya, itu tuh kansnya di perempat final untuk menang gede banget. Bukan langsung semifinal ya? Enggak, perempat final. Perempat final ya? Jadi diambil 4 besar. Empat tim terbaik lolos ke perempat final. Dan lawan-lawannya itu menurut gua bisa dikalahin Persib dengan mudah kecuali Buliram sama Ratchaburi. Karena kayak Kuching City, Tampines Rovers, kita tahu kemarin Tampines Rovers di Piala Presiden juga levelnya jauh kan, di bawah Persib, di bawah siapa lawan Persib kemarin? Tim yang segrup sama Persib Piala Presiden. Persija, bukan Persija mah beda grup. Arema. Piala Presiden kan? Arema sama si DPMM kan, itu levelnya di bawah Persib semua tuh. Kalau kita lihat secara taktik dan kayak gimana, jadi ya Persib kalau bisa lolos ke perempat final, peluangnya untuk jadi lolos ke semifinal terbuka lebar. Gimana bang? Kans Persib di benar sih, terbuka lebar sih buat lolos ke perempat final tuh terbuka lebar ya. Karena ya kita nggak Persib itu ya jauh lebih baik lah. Menurut gua kan PR musim lalu kan dari gedornya kurang ya. Nah sekarang lihat ada Balsa, ada Menalo, ada Mariano, Peralta, belum ada Baros, ada udah baik banget ya. Aknar. Udah ketemu nih lah obat dari yang kekurangan Persib musim lalu. Itu tinggal bagaimana di pertengahan nanti. Kayak gitu sih ya, terbuka lebar sih buat lolos angka jauh ya. Ini kan bagus juga buat sepak bola Indonesia ya. Diperhitungkan banget Persib ini kan. Benar. Ya kalau gue sih harapannya Persib bisa kompetitif juga di ajang ini, karena kalau bisa Persib ya ternyata bisa juara kan, ujung-ujungnya duit yang didapat bisa lebih banyak kan. Nah di musim depan lo bisa jadi modal Persib entah untuk memperkuat tim atau memperbaiki fasilitas. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.